Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini kita berjumpa kembali. Sebelumnya marilah kita bersama-sama, kita mau mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita bisa bersama kembali dalam perjumpaan di Remiko. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Puji dan syukur atas seluruh rahmat anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, atas seluruh kasih dan cinta yang Kau berikan kepada kami. Engkau sungguh teramat baik di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, urapi kami semua, agar kami semakin mendengarkan, agar kami semakin mengaplikasikan firman-Mu. Biarlah kami boleh tumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan semuanya ini kami serahkan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Tuhan, berkat-Mu biar senantiasa turun kepada kami semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, kita banyak melihat dan mendengar serta membaca begitu banyak kesaksian yang di luar biasa. Kuatnya tangan Tuhan, mujizat Tuhan, Tuhan penyembuh, Tuhan sumber berkat. Pada saat ini banyak kita lihat orang yang kena COVID disembuhkan. Bagaimana prosesnya? Ada seorang OTG atau tanpa gejala. Suatu saat seorang bapak yang tidak dapat merasakan apa-apa, maka anaknya meminta bapaknya untuk melakukan antigen, ternyata positif. Kemudian dilakukan swab, ternyata positif, dan bapaknya semakin sesak sehingga harus dipasang oksigen atau ventilator. Rupanya COVID di sini berat, maka semakin hari semakin parah. Di rumah sakit, di kamarnya yang sudah penuh, dan dia dirawat. Dia selalu melihat ke kiri dan kanan. Orang yang keluar adalah meninggal. Di situ dia selalu berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan dan mohon bimbingan dan mohon penyembuhan, karena anak-anaknya masih membutuhkannya. Seperti dalam penantian kapan gilirannya, sampai dia tertidur dan bermimpi dengan temannya yang sudah meninggal menemuinya, dan temannya itu menyuruhnya pulang. Jangan tinggalkan anakmu, masih kecil, katanya. Segeralah engkau pulang. Rupanya itu yang menyemangatinya. Selain yang utama tadi, ia meminta dan memohon kepada Tuhan atas kesembuhannya. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, kita tahu dan kita masih ingat bukan, di dalam kisah Musa, Keluaran bab 14, 15-30, di mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkat tongkatmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga di situ menjadi kering, dan orang-orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering tersebut." Tetapi apa kata Tuhan? Ia akan mengeraskan hati orang Mesir, seluruh pasukan Firaun, dengan menggunakan kereta dan kudanya untuk mengejar orang-orang Israel. Kita tahu betapa cepat mereka mengejarnya, tetapi Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada orang Mesir, bahwa akulah Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat untuk menghalau orang Mesir dengan membuat rodanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang telah berperang untuk mereka." Tuhan berfirman kepada Musa, "Ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir." Maka pada saat itu setelah dia memukul, maka tercampaklah orang-orang Mesir di tengah-tengah laut, dan tiada yang tersisa karena ombak menggulung-gulung dan air terus menghantam mereka. Orang Israel selamat, dan melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut,
Ketika itu juga orang Israel melihat betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan percaya. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, betapa kita melihat bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya untuk kita semua. Agar kita semua dapat keluar dari wabah COVID ini. Biarlah kita semua takut akan Tuhan dan bertobat. Mohon ampunannya, mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan pada kita melalui firman-Nya, serta percaya sehingga wabah COVID ini akan berakhir dan kita semua akan dipulihkan. Dipulihkannya. Maka marilah kita semua bersatu di dalam doa senantiasa. Jikalau kita keluar rumah, marilah jangan lupa, saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, kita senantiasa berdoa. Di dalam kehidupan kita senantiasa bersatu dengan Tuhan. Karena melalui Tuhanlah dan melalui firman Tuhan yang telah hidup pada kita, dan itulah menjadi kompas di dalam kehidupan kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa di dalam jiwa dan raga kami, kini dan selama-lamanya. Amin.